Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada, Anda dalam keadaan baik, sehat-sehat, serta kuat dan berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, hati-hati dengan hatimu. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menolong, akan menguatkan, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Hati-hati dengan hatimu. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, ada satu perintah. Jagalah hatimu. Tidak dikatakan Tuhanlah yang menjaga hatimu, tapi dikatakan jagalah hatimu. Artinya itu bagian kita, saudara. Bagian kitalah untuk menjaga hati kita dari segala kewaspadaan. Sebab dari situlah Alkitab katakan terpancar kehidupan. Artinya bagaimanapun kehidupan kita, baik dan buruknya, apa yang terpancar? Kehidupankah atau kematian? Itu tergantung saudara. Saudara jaga atau tidak dengan baik hati itu. Sebab dari hati itulah terpancar kehidupan. Saya dapati saudara berapa orang hebat dalam mencari uang, hebat dalam membangun karir, hebat dalam membangun popularitas, tapi gagal menjaga hati. Di tengah-tengah kesuksesan dia, di tengah-tengah kekayaan yang dia punya, justru hidupnya merosot. Dan tidak sedikit yang hancur, saudara. Tidak sedikit yang kemudian berujung di penjara. Tidak sedikit kemudian berujung kepada pemakaian obat-obat terlarang. Dan tidak sedikit yang kemudian mengakhiri hidupnya di tengah-tengah popularitas, di tengah-tengah kekayaan, di tengah-tengah keberhasilannya, karena gagal menjaga hati. Ada beberapa contoh yang perlu kita pelajari, orang-orang yang gagal menjaga hati dan apa sih dampaknya. Hawa, saudara. Hawa, Alkitab bilang begini, Kejadian 3 ayat 6. Hawa memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan karena hatinya, bayangkan itu, hatinya tertarik pada buah pohon itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Hawa akhirnya jatuh di dalam dosa. Hawa akhirnya terusir dari Taman Eden. Dan konsekuensinya adalah Hawa akan susah payah untuk melahirkan. Dosa masuk, saudaraku. Kesusahan masuk. Karena apa? Hati tidak dijaga. Nah, kemudian saudara, tentang hati yang tidak dijaga, Kain. Kain, Alkitab bilang hatinya panas. Kejadian 4 ayat 6. Kain panas hati sehingga membunuh adiknya Habel. Jadi saudara bisa bayangkan, orang yang panas hati bisa melakukan hal-hal yang mengerikan, di luar nalar,
di luar hati nurani, saudara. Jadi, kalau kita tidak menjaga hati kita, kita sedang ada di ambang kebinasaan. Kita bisa melakukan hal-hal yang mengerikan, saudara. Untuk itu, saudara, hatimu yang mungkin hari ini sedang panas, mari berdoa, saudara, supaya Tuhan memberikan satu keteduhan di hati saudara. Sebab resiko dari panas hati itu mengerikan. Lalu kemudian saudara, Saul. Kita tahu Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Tapi di tengah perjalanan, Saul tidak menjaga hatinya. Jadi saudara, ternyata orang yang diurapi Tuhan pun bisa di tengah perjalanan hatinya melenceng. Di tengah perjalanan dia tidak menjaga pengurapan itu. Apa yang terjadi, saudara? 1 Samuel 18 ayat 7 dan 8 dikatakan begini, Saul menjadi panas hati terhadap Daud sehingga dia berupaya untuk membunuhnya. Jadi saudara bisa bayangkan perilaku jahat dan licik seorang Saul ketika hatinya panas. Jadi dia gagal menjaga hatinya. Saudara, kalau perhatikan ending akhir dari hidup Saul itu mengerikan, saudara. Dia melakukan hal yang konyol dan dia mengakhiri hidup dengan sia-sia. Karena apa, saudara? Tidak menjaga hatinya. Lalu kemudian saudara, kalau kita mau belajar dari Musa, Alkitab bilang begini, karena bangsa itu bersungut-sungut. Mereka berkata, Musa, kami haus. Ngapain kamu bawa kami jauh-jauh ke sini? Sementara di Mesir kami bisa minum dengan puas. Mendengar sungut-sungut itu, maka Musa marah, saudara. Dia pukul bukit batu itu. Dan air memang keluar. Tapi Tuhan bilang, Musa, engkau melanggar kekudusanku. Karena Tuhan gak suruh dia pukul, Tuhan suruh perintahkan, maka air akan keluar. Tapi karena Musa marah, dia pukul. Akhirnya Musa yang memimpin bangsa ini berpuluh-puluh tahun, dia sendiri pun tidak masuk ke tanah Kanaan. Karena apa, saudara? Karena dia marah. Jadi saudara, jangan sepelekan amarah, dendam, panas hati, kecewa. Jangan sepelekan, saudara. Itu bisa membahayakan saudara dan orang lain. Dan akhirnya Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Padahal tanah Kanaan sudah terlihat oleh Musa. Dia sudah pandang dan sudah terlihat. Artinya sudah dekat, saudara. Tapi Musa tidak bisa masuk ke dalam karena dia marah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, redahkanlah amarahmu. Redahkanlah emosimu. Redahkanlah panas hatimu. Berhenti kecewa. Berhenti dendam, saudara. Karena itu akan merugikan saudara dan merugikan orang lain. Percayalah, saudara. Kalau saudara mengandalkan Tuhan dengan sungguh, maka perlindungan Tuhan menjadi nyata atas saudara. Maka berkat Tuhan menjadi nyata atas saudara. Maka kemenangan menjadi nyata atas saudara. Dan saya berdoa, saudara menjaga hati saudara dengan baik. Aku berdoa, hal-hal yang baiklah terjadi dalam hidup saudara. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, itulah menjadi bagian kita, saudara. Untuk itu, tetaplah bersukacita. Sebab kita berjalan dengan Tuhan. Sebab kita memiliki Tuhan yang besar. Jangan takut terhadap rencana busuk manusia. Jangan takut terhadap omelan, ocehan manusia. Selama kita ada di pihak Tuhan, berjalan terus, saudara. Jaga hati saudara. Tetap bersyukur. Tetap andalkan Tuhan. Dan lihatlah, Tuhan yang akan membela kita, saudara. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Dan saya percaya,
Kalau saudara menjaga hati saudara, maka kemenangan akan terjadi atas hidup saudara. Berkat yang baru, berkat yang luar biasa dicurahkan Tuhan atas saudara dan saya. Promosi akan tersedia untuk saudara dan saya. Untuk itu jaga hati. Percayalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami menjaga hati kami untuk tidak cemar, sebab kami punya Tuhan yang besar, yang berjalan dengan bersama kami. Dan kami percaya kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami? Kalau Tuhan di pihak kami, maka hidup kami akan diberkati, akan dipakai Tuhan, akan menjadi kesaksian, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hari ini adalah hari yang baik. Tahun ini adalah tahun yang diberkati. Hidup kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.